Jumpa lagi anak-anak, kita bertemu lagi dengan Bu Ari dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang lalu tentang bilangan berpangkat. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat positif, hari ini kita akan melanjutkan bilangan berpangkat 0 dan berpangkat negatif. Apa itu bilangan berpangkat 0? Saya tanya, 2 pangkat 0 itu berapa? 10 pangkat 0 itu berapa? Kadang-kadang kalian menjawab 0 Bu. Coba perhatikan pernyataan berikut. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5, pangkatnya dikurangi menjadi 2 pangkat 5 kurang 5, hasilnya 2 pangkat 0. Sedangkan bentuk 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 kita bisa tuliskan dalam bentuk 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kalau kita jabarkan menjadi perkalian berulang angka 2, demikian juga penyebutnya. Kalau ini kita coret 2 dengan 2, maka menghasilkan 1 per 1 atau 1. Kesimpulan apa yang bisa kita peroleh? 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 per 5 per 2 per 5. Di sini hasilnya 2 pangkat 0, di sini hasilnya 1. Jadi kesimpulannya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Secara umum, jika A itu bilangan rasional, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1, kecuali A-nya 0. Kalau begitu kita bisa menjawab 10 pangkat 0 hasilnya juga 1. Lalu kita lanjutkan bilangan berpangkat negatif. 2 pangkat min 3 hasilnya berapa ya? Oke, sebelum menjawab perhatikan pernyataan berikut. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. Pada saat kita belajar sifat-sifat bilangan berpangkat bulat kemarin, hasilnya adalah 2 pangkat 2 kurangi 5 sama dengan 2 pangkat min 3. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5 kita bisa tulis dalam bentuk per. Kita jabarkan 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2. 2 pangkat 5 itu perkalian berulang 5. Ini 2, yang ini kita coret 1, yang di sini juga kita coret 1, sehingga hasilnya 1 per 2 kali 2 kali 2. Atau kita tulis dalam bentuk pangkat menjadi 1 per 2 pangkat 3. Kesimpulannya apa? Berarti 2 pangkat min 3 sama dengan 1/2 pangkat 3. Secara umum kita bisa tuliskan A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Atau kalau kita balik, A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Jadi kalau di atas negatif, di bawah ke bawah menjadi positif atau sebaliknya. Contoh, nyatakan dalam pangkat negatif 1 per 2 pangkat 5 menjadi 2 pangkat min 5. 1 per 5 pangkat 4 menjadi 5 pangkat min 4. 1 per 7 pangkat 8 menjadi 7 pangkat min 8. 5 per A pangkat 2 menjadi 5 A pangkat min 2. Jadi prinsipnya kita tinggal mengubah yang di bawah bawa ke atas jadi negatif, itu saja. Sekarang kita balik. Bagaimana kalau yang tadinya pangkat negatif dibawa ke pangkat positif? 3 pangkat min 4, pangkat positifnya menjadi 1 per 3 pangkat 4. 8 pangkat min 10 menjadi 1 per 8 pangkat 10. A pangkat min 5 menjadi 1 per A pangkat 5. 3 kali 5 pangkat min 2 menjadi 3 per 5 pangkat 2. Jadi hanya berkebalikan ya. Kemudian yang nomor 3, tentukan hasil pemangkatan dari 4 pangkat min 3. Sekali lagi, pangkat negatif kita tidak bisa menjabarkan, tetapi kita ubah dulu menjadi pangkat positif. 4 pangkat min 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 kita hitung 64, maka 4 pangkat min 3 sama dengan 1 per 64.
2A pangkat min 4 sama dengan 1/2A pangkat 4. Ingat sifat perkalian pangkat kemarin, 2 pangkat 4, A pangkat 4. Sehingga hasilnya 1/16A pangkat 4. Kemudian contoh yang C, min 8 pangkat min 2. Ini minnya ikut dipangkatkan, maka berada di dalam kurung ya. Sehingga hasilnya 1/-8 pangkat 2. Negatif dipangkatkan genap, hasilnya positif. Jadi 1/64. Yang D, 5 kali 10 pangkat min 3. 5 kali 10 pangkat 1/10 pangkat 3. 5/1000. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/200. Contoh yang keempat, berapakah 5 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 2? Ingat tadi, kalau pangkatnya di atas negatif, di bawah ke bawah positif, atau sebaliknya. Jadi yang tadinya 5 pangkat min 2 di atas itu negatif, pindah ke bawah jadi positif. Yang di bawah negatif, pindah ke atas jadi positif. 10 pangkat 2 100, dibagi 5 pangkat 2 25. Sehingga hasilnya 4. Contoh yang B, 2 pangkat min 3 ditambah 3 pangkat min 2. Ingat, kita ubah dulu menjadi pangkat positif. 1/2 pangkat 3 ditambah 1/3 pangkat 2. 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 1/8. 1/3 pangkat 2 itu 1/9. Menjadi pecahan biasa ditambah pecahan biasa. Apa langkah selanjutnya? Disamakan penyebutnya. KPK dari 8 dan 9 berapa? 72. Maka 72 dibagi 8, 9. 9 kali 1, 9. 72 dibagi 9, 8. 8 kali 1, 8. Sehingga hasilnya 17/72. Bagaimana? Paham tidak? Oke. Lalu kita lanjutkan setelah kita belajar tentang bilangan berpangkat negatif. Sifat-sifatnya apa saja toh bilangan berpangkat negatif itu? Sifat-sifatnya sama dengan yang berpangkat positif kemarin. Sama, ini 1 sampai 5 kita sudah bahas. Tinggal saya Bu Ari beri contoh. Untuk nomor 1, contohnya 7 pangkat min 3 kali 7 pangkat min 2. Ingat, bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlah. Sehingga menjadi 7 pangkat min 5. 5 pangkat min 4 dibagi 5 pangkat min 2. Min 4 dikurangi min 2. Hati-hati ya. Sama dengan 5 pangkat min 2. Kemudian pangkat dipangkatkan, ini tinggal mengalihkan menjadi 8. Yang ini pangkatnya milik bertiga. 2 pangkat min 2, A pangkat min 2, B pangkat min 2. Kemudian yang terakhir, kalau pecahan dipangkatkan negatif, pada prinsipnya kita tinggal membalik. Yang tadinya pembilang menjadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Ini langkahnya, 2 pangkat min 3, 3 pangkat min 3, yang bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah. Mudah sekali bukan? Ya. Oke, kalau sudah paham, Bu Ari akhiri pelajaran hari ini. Kita bisa simpulkan yang kita pelajari, bahwa bilangan berpangkat 0 itu hasilnya pasti 1. Lalu bilangan berpangkat negatif kita bisa menjabarkan kalau diubah dulu menjadi pangkat positif. Ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak, kita akan lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang.